Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, An-Naqidul Ashir. Sekarang kita masuk pada pembahasan atau pembatal keislaman yang ke-10. Dan ini adalah yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini. Qala al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Yaitu sekarang al-i'rad, berpaling. Di sini sebenarnya Syekh tidak mau belajar, tidak mau beramal, tidak peduli dengan agama ini. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kita perhatikan di sini bagaimana permasalahan al-i'rad itu sekedar artinya dia tidak peduli, tidak membela Islam, namun di sisi lain juga tidak memusuhi. Al-muhim enggak mau ada urusan. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, amma kufrul i'rad fahuwa bi an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'anil rasul la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwalihi wa la yu'adi. Kufur i'rad yaitu seseorang berpaling, tidak peduli bi sam'ihi wa qalbihi 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mau mendengar, enggak mau, hatinya juga tidak mau mengarahkan kepada agama ini, berpaling dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana bentuknya? La yusaddiqu wa la yukadzibu. Tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Wa la yuwali wa la yu'adi. Enggak menolong tapi juga tidak memusuhi. Wala yusghi ila ma jaa bihi albattah. Tidak mau memperhatikan dengan apa-apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wasallam sama sekali. Enggak peduli, berpaling. Enggak ada urusan, kurang lebih seperti itulah. Nah, kufur yang seperti ini, berpaling yang seperti ini, tidak peduli sama sekali. Akhirnya dengan ini seorang hamba menjadi yang awalnya dia mengklaim dirinya muslim, akhirnya menjadi murtad. Yang ingin anak tekankan di sini, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, la yusaddiqu wa la yukadzibu, la yuwali wa la yu'adi. Nah, di satu sisi dia tidak mau menolong, tidak mau membenarkan, tapi di satu sisi lain juga dia tidak memusuhi, tidak membenci, tidak mendustakan. Akhirnya ini saja yang seperti ini kondisinya masuk ke dalam pembatal keislaman. Di sini ada sebuah permasalahan akhirnya, yaitu bagaimana lagi dengan seseorang ketika seorang al-mu'rid, orang yang berpaling, tidak peduli, ini kondisinya seperti ini. Bagaimana dengan seseorang yang kemudian mu'arid, mu'tarid?
Jadi kalau yang mu'rid saja dihukumi dia dengan kekufuran, keluar dari keislaman, kondisinya tadi itu tidak menolong, tapi tidak membenci. Dia tidak membenarkan, tidak ada tasdik, tapi juga tidak mengingkari. Ini yang seperti ini kafir. Bagaimana dengan al-mu'tarid, al-mu'arid? Maka ini mimbabil aula. Panjang kalam Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah, namun kurang lebih beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Sehingga mu'rid saja kondisinya seperti ini, maka bagaimana lagi dengan al-mu'arid, dengan al-mu'tarid. Al-mu'arid berarti menentang, itu ada penentangan. Nah, datang nas, mengingkari dia. Datang nas, dia tidak terima, mu'tarid. Maka yang seperti ini, a'zam wa asyaddu kufra. Lebih parah, lebih kekufurannya lebih dahsyat. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga, yaitu sekarang permasalahan apa itu al-i'rab, yang dengan itu seseorang dikatakan murtad, keluar dari keislaman apabila dia melakukan hal ini. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya terhadap Nawaqidul Islam ini. Qala rahimahullah, al-i'rab idza kana an ta'allumi usuluddin wal aqidah fa hadza naqidun min nawaqidil Islam. Ini bentuk al-i'rab yang dimana pelakunya dihukumi dengan kekafiran. Pelakunya dikatakan murtad. Yaitu apabila dia berpaling, enggan, tidak mau peduli, acuh tak acuh, dari apa? Belajar tentang pokok-pokok agama ini, tentang berkaitan dengan masalah akidah, tentang dasar-dasar Islam. Kata Syekh, fahadha naqidun min nawaqidil Islam. Kemudian beliau rahimahullah atau hafizahullah taala melanjutkan, wa amma idza kana al-i'rad an ta'allumi tafasilid din wa tafasilil ahkam bisababil kasal aw adamit tafarrugh lidzalik fahuwa ma'siyah wa la yu'addu naqidan min nawaqidil Islam. Adapun kalau dia berpaling dari tafasil, rinciannya, dia tahu, dia sholat, zakat, puasa, dia belajar, mau, peduli. Tapi apa sih hukumnya misalnya dalam zikir, dalam ruku, apakah ini wajibat? Kemudian tasyahud ini juga, apakah ini bagaimana hukumnya? Tafasilnya dia tidak peduli, berpaling, padahal dia wajib untuk dia pelajari. Maka yang dia berpaling dari rincian-rincian yang seperti ini, karena apa? Bisa babil kasal, malas, nggak mau meluangkan waktunya, ada mutafarruq lidzalik. Maka yang demikian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah fahuwa ma'siyah wala yu'addu naqidan min nawaqidil Islam. Yang berpaling dari hal-hal yang seperti ini, tidak peduli dari hal-hal yang seperti ini hanya teranggap sebagai sebuah maksiat, artinya tentunya perkara tidak benar, ngawur, namun tidak teranggap ini bagian dari pembatal keislaman. Qala wa amma usuluddin wallati la yastaqimu dinul 'abdi illa biha fa hadza man a'rada anhu fa innahu yanqudu islamuhu atau yanqudu islamahu. Adapun usuluddin dan perkara-perkara yang seorang hamba agamanya tidak lurus istiqomah kecuali dengannya, maka orang yang berpaling dari hal-hal seperti ini, maka inilah yang kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai termasuk dari nawaqidul Islam. Qala wa amal umur at-tafsiliyah wa ahkamul muamalat fayakunu tarikuha tarikan lis-sunnah tarikan li fardin kifai
in kana ta'allumuhu kifaiyan aw sunnah in kana sunnatan. Adapun rincian perkara-perkara yang di situ sifatnya detail, bukan masalah usul, ya, ada rincian, terus juga hukum-hukum muamalah terkait dengan muamalah, maka orang yang meninggalkan, berpaling darinya, ya ini dikatakan dia meninggalkan yang sunnah kalau memang itu hukumnya sunnah, atau dia meninggalkan perkara yang fardu kifayah kalau memang itu belajar, mempelajari hal tersebut merupakan fardu kifayah. Artinya dari sini kita mengetahui tidak semua ahli i'rad ya berpaling dari mempelajari agama ini kemudian dihukumi pelakunya dengan kekafiran yang dengan itu pelakunya murtad dari agama Islam. Baik. Qala rahimahullah al-muallif rahimahullah la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif. Kemudian kata al-muallif rahimahullah tidak ada beda dalam 10 pembatal ini, orangnya itu melakukannya, mengucapkannya dia hazil, bercanda, ataupun jad, dia serius. Nggak ada bedanya. Mengapa? Al-hazil dengan al-jad itu di situ sama-sama fihima qasad. Ada al-qasad dia. Ada niatan. Walaupun yang hazil, dia niatnya, dia menyengaja untuk berbuat, dia ada niatan untuk berbicara, dia ada niatan untuk berbuat, namun tentunya hazil tidak serius. Kalau yang jad, berarti ya dia serius, berarti meyakini, ini lebih parah lagi. Tapi hazil, dikatakan dia juga, akhirnya orang ini bercanda, tidak serius, main-main. Namun dia melakukannya, dia mengucapkannya, akhirnya juga dihukumi sebagai murtad karena di situ ada al-qasad, imma fit talaffuz atau fil fi'l. Walaupun mungkin hatinya tidak meyakini, tapi ada al-qasad di situ. Nah, ini hazil dihukumi dengan kemurtadan juga. Begitu juga dengan wal khaif, orang yang takut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Majmu'atut Tauhid menyebutkan bahwa al-khaif ini ketika beliau membawakan ayat zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian ini mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Maka Allah sifati orang yang seperti ini, annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dia takut bukan takut kepada sampai haddul ikrah. Dia takut apa? Kehilangan dunianya, kehilangan jabat. Cuma kekhawatiran seperti itu, bukan kekhawatiran dan takut yang sampai kepada batasan dia al-ikrah. Mukrah dia. Tidak. Tidak sampai kepada batasan mukrah. Dia takut dunianya berkurang, jabatannya nanti hilang dan yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan dalam Majmu'atut Tauhid, ayat ini menunjukkan qala fa akhbara annahu lam yahmilhum 'alal kufr. Coba lihat sekarang, orang tak karena dunianya, padahal dia nggak mukrah, nggak ada ancaman yang itu melayang nyawanya, tidak ada. Dia hanya takut dunianya hilang dan yang lainnya, akhirnya melakukan hal-hal ini. Nah, kata Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa yang membawa mereka untuk melakukan kekufuran ini itu bukan karena jahil atau bukan lam yahmilhum 'alal kufri al-jahlu au bughduhu. Bukan karena benci juga. Wala mahabbatul batil. Bukan karena cinta kepada kebatilan, bukan. Wa innama huwa anna lahum hazzan min hududid dunya fa'atharahu 'alad din.
Nah, apa yang membawa dia untuk melakukan ini? Dunia, bagian dari dunia. Bagian-bagian dari dunia, jabatankah, hartakah, dan yang lainnya. Maka akhirnya mengutamakan dunia ini di atas agama. Dia melakukan ini bukan karena dia benci kepada kebatilan. Tidak, bukan karena dia itu jahil. Dia bisa jadi benci kepada kebatilan. Namun, ini tadi, khawatir, khaif dunianya. Maka yang demikian ini juga tidak ada uzur. Artinya ini teranggap orang ini murtad. Dia masuk kepada nawaqidul Islam, yaitu al-i'rad. Nah, pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini. Kemudian saya mengatakan illal mukrah, kecuali orang yang mukrah. Tentunya al-mukrah yang betul memang mutahakkik, orang diancam, entah berbagai macam cara. Betul-betul memang entah pedang sudah ada di kepalanya, atau memang dia diancam untuk dibunuh. Betul-betul ancamannya ini jelas nyata, dengan pistol atau yang lainnya. Maka yang demikian ini dia ma'dzur. Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mukrah dalam kondisi hatinya itu masih tenang dengan iman. Berarti dari sini kita mengetahui al-ikrah, seseorang mungkin mukrah pada ucapannya. Seseorang mungkin mukrah pada perbuatannya, tetapi tidak ada mukrah untuk kemudian dalam hatinya dia dikatakan mukrah. Sehingga ikrah itu imma fil fi'il wa imma fil lisan, amma fil qalb la yakunu abadan. Tidak ada ikrah itu kemudian hatinya gimana? Loh, hati itu isinya dia ada di dalam hatinya, orang tidak bisa mengetahuinya. Nah, maka ikrah itu hanya dalam lisan dan perbuatan. Kemudian yang berikutnya juga perlu kita ketahui permasalahan mukrah ini. Apakah boleh misalnya seseorang dikatakan, kamu kalau tidak membunuh fulan, maka kamu mati. Kamu nggak nembak fulan, kamu yang saya tembak. Misalnya seperti itu. Atau katakan, ayo berzina. Nah, kalau tidak, mati. Betul ini memang. Pistol ini misalnya betul-betul di kepalanya. Seperti itu. Maka ini demikian apa boleh kemudian dia melakukan hal ini. Diancam untuk melakukan hal-hal ini. Ini yang disebut oleh para ulama, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Seseorang yang mukrah itu boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dalam rangka hifdzun nafas. Kan ini termasuk 5 perkara yang agama ini berusaha untuk menjaganya. Seperti itu. Di antaranya, ya sudah biar nyawa ini tidak hilang, ya silahkan. Kalau memang betul dia dipaksa terancam, ya boleh untuk menjaga nyawanya. Artinya di sini, siapa yang mengatakan nyawamu ini lebih berharga dari nyawanya fulan, sehingga engkau boleh menembak dia, membunuh dia dengan alasan mukrah, ana mukrah. Siapa yang mengatakan bahwa kehormatan fulanah tersebut lebih ringan dibandingkan kehormatanmu, dibandingkan nyawamu, sehingga dengan itu engkau boleh kemudian dengan alasan mukrah, walaupun memang betul misalnya, ya pistol ada di kepalanya. Tapi siapa yang mengatakan kehormatannya lebih rendah? Siapa yang mengatakan bahwa nyawamu ini lebih berharga dibandingkan kehormatan atau nyawa orang lain? Maka yang seperti ini tidak teranggap pula. Tidak boleh untuk kemudian dia melakukan hal-hal ini, walaupun memang betul dia dipaksa, untuk kemudian dia mengatakan ana mukrah. Taib ilahuna, naktafi bihadal qadar, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.